Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi malam ini yang berjudul Masalah Etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kita Ibu Intan Putri Azari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tak lepas pula terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Langsung saja, yang pertama itu introduction atau perkenalan. Etika berupaya menjawab pertanyaan tentang moralitas, yaitu tentang konsep seperti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian etika penting bagi manajer yang terlibat dengan manajemen control system atau MCS. Karena prinsip-prinsip etika dapat memberikan panduan yang berguna untuk mendefinisikan bagaimana perilaku karyawan. Selanjutnya, etika adalah subjek yang sulit dipahami para manajer. Pelatihan disiplin dasar sebagian besar manajer adalah di bidang ekonomi. Terus yang kedua adalah orang yang rasional biasanya bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri dan tujuan utama karyawan di organisasi laba yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, pentingnya analisis etis yang baik. Yang pertama, perilaku tidak etis mahal bagi individu, organisasi, pasar, dan masyarakat. Terus yang kedua, mereka menciptakan kebutuhan dan undang-undang dan standar tambahan dari pemerintah dan badan pengatur, aturan tambahan, ulasan, atau pengawasan dalam organisasi. Yang ketiga, untuk mengendalikan perilaku tidak etis dalam suatu organisasi, manajer perlu mengembangkan keterampilan penalaran etis. Terus yang keempat, manajer membutuhkan ahli tentang moral untuk membuat penilaian etis yang baik. Yang kelima, sisi pelatihan, kode etik dan kredo membutuhkan karyawan mengidentifikasi dan memikirkan masalah etika. Terus yang keenam, manajer harus berfungsi sebagai kontrol moral atau panutan. Jadi jika ingin karyawan melakukan hal terbaik, sebaiknya manajer juga mencontohkan hal demikian. Selanjutnya ada utilitarianisme, adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada karyawan. Dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang memberikan manfaat yang paling besar atau biaya yang paling kecil. Hal ini merupakan sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial dan memberikan manfaat sosial yang setara pula. Kemudian yang kedua ada hak dan kewajiban. Selain itu, pihak manajemen dan karyawan harus tahu dan mengetahui hak dan kewajibannya sebelum menjalankan tugas tersebut, sehingga mereka tahu hal-hal etis atau yang tidak etis mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada keadilan atau kejujuran. Di antara karyawan dan pihak manajer harus melakukan yang namanya keadilan dan kejujuran. Hal ini berdasarkan dasar moral etis tersebut. Jika dua poin ini tidak terpenuhi, maka etis dalam kerja tidak terjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada kebijakan. Seperti mana halnya, kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Jadi kita kan sudah mengetahui hal mana yang etis dan yang mana yang tidak. Oleh karena itu, hal demikian kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ini sebuah serangkaian yang harus saling melengkapi dalam penjalanan sistem manajemen. Baiklah, sekian dari saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu tentang menganalisis
Masalah etika. Perilaku etis ini yang baik perlu dibimbing oleh lebih dari sekedar opini atau pendapat. Intuisi ini seperti gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa pemikiran ya, atau juga perasaan yang baik dari orang lain. Langkah-langkahnya dalam setiap analisis etis itu ada beberapa langkah. Yang pertama, klarifikasi faktanya. Yang kedua, definisikan masalah etika. Yang ketiga, tentukan alternatifnya. Yang keempat, bandingkan nilai dan alternatifnya. Yang kelima, nilai konsekuensinya. Dan yang terakhirnya yaitu membuat sebuah keputusan. Selanjutnya ada alasan mengapa orang berperilaku tidak etis. Ada 4 alasan dasarnya. Yang pertama yaitu berapa orang itu pada dasarnya tidak jujur. Yang kedua, pelepasan moral atau tidak ada dasar dalam etikanya. Yang ketiga, beberapa orang yang mengenali masalah etika mengembangkan rasionalisasi untuk membenarkan mereka yang mungkin tidak etis. Dan yang keempat, mungkin beberapa orang yang terhati dalam etika dan yang tahu mereka melakukan sesuatu yang salah tidak dapat berhenti karena mereka tidak memiliki keberanian moral, kekuatan untuk melakukan yang benar meskipun dia takut akan konsekuensinya. Selanjutnya ada beberapa masalah etika terkait manajemen kontrol umum, yaitu ada 4 masalah terkait kontrol manajemen umum ini. Yang pertama yaitu membuat kesenjangan anggaran. Yang kedua, etika manajemen laba. Yang ketiga, etika merespon indikator kontrol yang cacat. Yang keempat, etika menggunakan indikator kontrol yang terlalu baik. Materi yang terakhir yaitu menyebarkan etika yang baik dalam suatu organisasi. Ada beberapa cara untuk menyebarkan etika yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu spesialis perusahaan mengembangkan daftar standar, aturan dan peraturan khusus yang mewujudkan prinsip etika yang baik. Yang kedua, mereka mengomunikasikan daftar-daftar ini baik melalui manual kebijakan dan prosedur perusahaan, kode etik perusahaan atau set memorandum yang kurang formal. Yang ketiga, manajer harus memastikan bahwa karyawan mereka itu mematuhi segala aturan yang ada. Yang keempat, manajer tingkat atas harus menetapkan nada yang baik di atas dan mereka harus berusaha untuk mempertahankan manajemen internal yang baik sehingga calon pelanggar tahu ada kemungkinan besar mereka akan ditangkap atau manajemen tahu akan terjadi suatu kesalahan yang pelanggar lakukan. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.